Qin Chen melihat ada istana yang padat di tanah yang jauh, dan hal yang sama juga terjadi di beberapa pegunungan. Ada banyak sekali istana dengan berbagai gaya. Pada saat yang sama, banyak istana memiliki aura yang kuat. Aura yang kuat itu, jelas orang-orang kuat ini tinggal di istana. Ini adalah tempat inti dari Tianjiao. Jika hancur, maka Tianjiao, kekuatan tingkat atas, akan hancur. Tianjiao adalah kekuatan teratas di zaman kuno. Pendirinya, Shen Gong Tianzun. Selama ratusan juta tahun, tidak tahu berapa banyak pria kuat yang telah dia kembangkan. Lihat, kata pengrajin kuno Tianzun menunjuk ke langit. Qin Chen dan Venerable Mantra mendongak. Qin Chen menatap langit. Ada lingkaran api yang menutupi seluruh pulau Dewa Pengrajin. Lingkaran api meluas, dan menghilang ketika meluas ke tepi, dan nyala api baru lahir di tengah nyala api. Nyala api menutupi nyala api, seperti riak di permukaan air. Terus-menerus mengisi lingkungan. Pemusnahan, kehidupan baru. Pemusnahan, kehidupan baru. Begitu tak berujung sehingga setiap lingkaran api terdiri dari benang sutra hukum api yang tak terhitung jumlahnya. Banyak hukum api melonjak, dengan aura asal mula api langit dan bumi, membuat setiap nyala api menjadi sangat sempurna. Qin Chen benar-benar tenggelam di dalamnya, itu terlalu mengejutkan, siklus nyala api yang tampaknya menafsirkan semua nyala api di alam semesta. Qin Chen, Venerable Mantra, dan Holy Master Yao Guang semuanya terbangun. Inilah asal-muasal nyala api saat alam semesta lahir. Itu ditangkap oleh pengrajin dan leluhur kuno. Ini berisi kekuatan api paling mendasar di alam semesta. Karena asal-muasal api ini, api kacau yang berwarna-warni akan selalu ada di sini. Kekosongan terus-menerus muncul dan lenyap, tetapi tidak akan sirna. Lagi pula, sejak penghancuran, bahkan selama ratusan juta tahun, bahkan Tianzun tempat saya bekerja, tidak dapat mengumpulkan lebih banyak api yang kacau dari alam semesta. Kata pengrajin kuno Tianzun, dan dia mendongak, Tianzuo telah mampu bertahan selama bertahun-tahun dan menjadi kekuatan pemurnian nomor satu di alam semesta saat ini, justru karena asal mula api kosmik primitif ini, dan selama ratusan juta tahun, saya masih belum tahu. Berapa banyak orang yang ingin mengambil atau menghancurkan sumber api ini? Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, matanya menunjukkan cahaya dingin. Karena selama asal nyala api ini dihancurkan, lautan api warna-warni yang kacau dari Tiangong akan berangsur-angsur menghilang, dan pada akhirnya hanya bisa menjadi harta biasa, dan tidak dapat melindungi alam rahasia seluruh dunia kita. Pada saat itu, ini adalah bencana bagi Tiangong saya, bahkan bagi umat manusia. Qin Chen terkejut. Apakah asal-muasal hukum nyala api sehingga alam semesta lahir begitu dahsyat? Ayo pergi, aku akan membawamu ke ruang konferensi markas dulu. Kata pengrajin kuno Tianzun dan melangkah maju, dan Qin Chen, yang mulia mantra, dan guru suci Yao Guang mengikuti. Berjalan di Pulau Dewa Pengrajin, melihat istana dengan berbagai gaya di kejauhan, mereka juga dapat melihat beberapa orang kuat dalam karya surga, dan Qin Chen merasa bahwa seluruh benua Dewa Pengrajin juga mengandung api yang mengerikan. Bahkan Qin Chen melihat gunung dan sungai di sini, semuanya menunjukkan pola yang unik. Kamu bisa lihat, itu benar. Sebenarnya, ini adalah tempat pengerjaan terbaik. Seluruh pulau pengerjaan diubah oleh Master Sengong Tianzun selama ratusan juta tahun. Rumor mengatakan bahwa pulau pengerjaan ini awalnya adalah kuil pemurnian leluhur, dan kemudian pengerjaannya berantakan. Master Sengong Tianzun menghabiskan ratusan juta tahun untuk membangun tempat ini menjadi markas besar kami. Seolah-olah dia tahu keraguan Qin Chen, pengrajin kuno Tianzun tersenyum dan berkata, kalau tidak, meskipun Tuan Tianzun kuat, dia hanya Tianzun. Bagaimana dia bisa menciptakan rahasia yang begitu menakutkan? Itu adalah tempat terlarang misterius yang dibuat oleh pengrajin kuno. Dan Master Sengong Tianzun membangun dunia rahasia markas besar atas dasar ini. Pengrajin kuno Tianzun berkata, membawa Qin Chen dan yang lainnya menjauh. Di sepanjang jalan,
istana yang tak terhitung jumlahnya berdiri tegak. Berapa banyak penduduk yang ada di Pulau Dewa Pengrajin? Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu, karena ada begitu banyak istana, apakah ada begitu banyak orang kuat di Tianjiao? Ada banyak penduduk di sini. Pengrajin kuno Tianzun berkata, kecuali pengrajin umat manusia, selama mereka adalah pengrajin dari aliansi manusia, mereka dapat bergabung dengan pekerjaan surgawi. Namun, jika ras asing memasuki tempat ini, akan ada banyak larangan. Tidak seperti pengrajin lainnya, mereka terobsesi dengan pemurnian. Selama ratusan juta tahun, pengrajin yang tak terhitung jumlahnya telah hidup dalam pengasingan di sini untuk berkontribusi pada pekerjaan surga. Oleh karena itu, angka di sini sama sekali tidak sebanding dengan gaya biasa. Itu juga karena status pekerjaan surgawi saya dapat melampaui kekuatan manusia teratas seperti Istana Dewa Bintang dan Kuil Dewa Void di tingkat yang sama. Apa yang Anda lihat di sini mungkin adalah beberapa tetua tempat saya bekerja, Tianjiao, atau Anda mungkin menemukan beberapa tetua yang diwarisi dari zaman kuno. Pada suatu waktu, ada orang-orang yang lebih kuat di dunia rahasia markas besar Tiangong, tetapi dalam tahun-tahun tanpa akhir, kami telah diserang oleh beberapa kekuatan seperti setan yang mencoba menghancurkan pekerjaan surgawi saya. Saat itu, banyak orang jatuh, dan ranah rahasia markas besar juga cukup beruntung untuk dapat menyelamatkannya. Tapi sampai sekarang, Mozu tidak kehilangan semangat untuk menghancurkan alam rahasia markas Tiangong kami, dan bahkan mengirim mata-mata ke markas Tiangong kami. Pengrajin kuno Tianzun berkata dengan dingin. Qin Chen terkejut. Ya, karena sangat sulit untuk menyerang markas kita dari dunia luar, dan hanya dari dalam mereka dapat menghancurkan sumber api di dunia rahasia markas. Beberapa bencana dalam sejarah telah meletus dari dalam. Nyatanya, dulu nyala api pekerjaan surgawi saya lebih kuat, tapi sudah sangat melemah dalam dua bencana tersebut. Pengrajin kuno Tianzun menghela nafas. Ini juga alasan mengapa Anda membuat pencapaian besar kali ini. Untungnya, dengan kekuatan Penatua Gusu dan yang lainnya, mereka sama sekali tidak dapat menghancurkan sumber nyala api. Kalau tidak, mereka sudah melakukannya. Sambil berbicara, pengrajin kuno Tianzun menunjuk ke sekeliling dan berkata, kamu bisa melihat baik-baik. Menengok ke belakang, Anda juga memiliki harapan untuk membangun istana di sini, tetapi ukuran dan lokasi istana itu khusus, dan seseorang akan memberitahu Anda nanti. Qin Chen, Venerable Mantra, dan Holy Master Yao Guang mengangguk. Mereka semua mendengarkan dengan seksama dan terlihat bahwa pengrajin kuno Tianzun tidak langsung membawa mereka ke aula markas, tetapi memperkenalkan mereka pada semuanya di sini. Banyak hal di sini adalah beberapa informasi yang sama sekali tidak diketahui oleh Yang Mulia Mantra yang pernah ke sini sebelumnya. Qin Chen akhirnya mengerti mengapa bahkan pengrajin suci kuno tahu bahwa ada banyak mata-mata dalam pekerjaan surga. Ternyata ada beberapa bencana di sini. Karena Tianzuo mengumpulkan banyak pengrajin dalam aliansi manusia di alam semesta, banyak yang tidak dikultivasikan oleh Tianzuo sejak kecil. Kamu ikuti aku lagi. Pengrajin kuno Tianzun terus memimpin Qin Chen dan yang lainnya. Dia tidak hanya membawa Qin Chen dan yang lainnya ke sini untuk diinterogasi, tetapi juga memberitahu Qin Chen dan mereka beberapa informasi dasar. Ini membuat Qin Chen mengerutkan kening. Dalam proses ini, perajin kuno Tianzun tidak bertindak seperti mata-mata. Mungkinkah pengrajin kuno Tianzun bukan mata-mata? Namun terkadang, perilakunya sangat aneh. Setelah beberapa saat, beberapa orang datang ke pegunungan tertinggi di seluruh Pulau Dewa Tukang Kayu. Hanya ada istana yang menjulang tinggi di pegunungan, yang panjangnya puluhan ribu kilometer. Berdiri di tengah Pulau Dewa Pengrajin ini, sangat luar biasa. Apakah ini istana Master of God's Work Tianzun? Guru suci Yao Guang berkata dengan penuh semangat. Qin Chen juga menoleh. Sengong Tianzun, dia telah mendengar terlalu banyak legenda dari pihak lain, dan membantu Xiao Yao Supreme memulihkan puncak Tianzun di surga, pahlawan umat manusia. Tidak,
Pengrajin kuno Tianzun tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Ini adalah ruang konferensi markas besar Tiangong, bukan istana individu tertentu. Beberapa eksekutif tingkat tinggi seharusnya berkumpul di sini dan menerima pesan dari saya. Anda akan berada di sini nanti. Menunggu di istana ini, pertama-tama saya akan pergi ke penyerahan, dan menceritakan semua yang terjadi di medan perang dari 10.000 ras. Setelah hasil dibahas, Anda tinggal menunggu notifikasi. Qin Chen mengangguk, dan manajemen senior Tiangong secara alami tidak akan membahasnya di depan mereka, dan akan ada hasilnya sebelum mereka diberitahu. Adapun istana penguasa istana, pengrajin kuno Tianzun tiba-tiba tersenyum, dan mengangkat kepalanya untuk menunjuk ke langit. Lihat. Qin Chen, yang mulia mantra, dan guru suci Yao Guang mendongak. Qin Chen melihat pemandangan yang sangat megah dan luar biasa. Mendongak dari posisi ini, dia benar-benar bisa melihat istana yang besar dan mempesona di kedalaman aurora yang kacau warna-warni, di kehampaan di kejauhan istana dengan cahaya tak berujung. Ada juga beberapa istana kecil yang melayang-layang. Itulah inti sebenarnya dari rahasia markas. Pengrajin kuno Tianzun menunjuk ke kejauhan dan tersenyum. Istana terbesar adalah istana Tuan Istana. Itu adalah tempat di mana Master Shen Gong Tianzun tinggal, dan yang lebih kecil lainnya di sisi lain, adalah kediaman wakil kepala aula, tersebar ke berbagai arah di tanah aurora berwarna-warni. Saat ini, ada 8 wakil kepala aula yang melayani dalam Tiangong saya. Hanya wakil kepala aula yang melayani yang memenuhi syarat untuk tinggal di istana terapung. Selain itu, semua orang hanya bisa hidup di benua Dewa Pengrajin. Pengrajin kuno Tianzun tersenyum karena dia juga salah satu dari 8 wakil master yang melayani. Tiba-tiba, Qin Chen mendongak dan melihat ada menara gelap yang luas di atas istana kepala istana, tetapi menara itu diblokir oleh istana dan aurora warna-warni yang tak berujung, dan penampilan spesifiknya tidak dapat dilihat. Qin Chen merasakan mati lemas yang kuat hanya melihat menara tinggi. Penindasan sebelumnya yang tampaknya telah memasuki dunia kecil tampaknya ditransmisikan oleh menara tinggi yang gelap. Ini adalah area terlarang di markas tempat saya bekerja sehari-hari. Anda akan tahu ketika Anda melihat ke belakang. Oke, tunggu di sini. Seseorang akan menjemputmu. Suara pengrajin kuno Tianzun jatuh, dan sosoknya berkedip, dan dia langsung memasuki kedalaman ruang konferensi dan menghilang. Jelas pergi untuk berdiskusi.